Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada. Salam sehat, salam kebahagiaan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami sudah siap mendengarkan sabdamu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, mari kita baca secara bersama-sama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang tentu yang diinginkan di dalam kehidupannya yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan menjadi tujuan utama dari setiap orang. Akan tetapi, kalau kita ditanya pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi sumber kebahagiaan bagi kita? Tentu berbeda. Ada orang sumber kebahagiaannya adalah orang tuanya. Ada orang sumber kebahagiaannya anak-anaknya. Ada juga orang sumber kebahagiaan adalah istrinya atau suaminya. Ada orang sumber kebahagiaannya hartanya, tahtanya, jabatannya. Ada juga orang sumber kebahagiaan adalah nama baiknya. Dan masih banyak lagi. Tetapi yang pasti bahwa setiap orang menginginkan untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan itu. Mengorbankan orang lain sekalipun akan dia lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi apakah kebahagiaan yang demikian yang diinginkan oleh Tuhan? Apakah dengan mengorbankan orang lain itu disebut dengan kebahagiaan? Tentu kalau kita beranjak dari kebenaran firman Tuhan tidak demikian. Kebahagiaan mengorbankan orang lain itu bukan kebahagiaan yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, di mana pemazmur mengucapkan sebuah kebahagiaan atau menyanyikan kebahagiaan di dalam kehidupannya.
Dia katakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan, yang hidupnya tidak bercela. Dalam hal ini pemazmur tidak mengidentifikasikan bahwa kebahagiaan itu harta, tahta, dan jabatan. Tetapi yang dikatakan orang yang berbahagia, yaitu orang yang hidupnya tidak bercela. Bagaimana orang yang hidupnya tidak bercela? Yang tidak ada kemunafikan, yang tidak ada kejahatan, yang tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, bahkan yang menjadikan hukum Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupannya. Lalu pertanyaan, apakah orang yang sudah menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupannya, dia sudah jauh daripada masalah? Tentu tidak. Tentu ada banyak permasalahan yang dihadapinya. Tetapi kenapa dia mampu berbahagia? Dia mampu berbahagia karena dia mampu berdiri di dalam kebenaran. Dia mampu berbahagia karena dia tetap menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena sumber kebahagiaannya bukan mengorbankan orang lain untuk mendapatkan tahta dan jabatan, tetapi sumber kebahagiaannya menjaga kekudusannya dan hidup dalam ketetapan Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan dalam ayat yang kedua dalam firman Tuhan ini, dikatakan juga berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Orang yang berbahagia yang dikatakan yang kedua ini, yaitu yang mencari dia dengan segenap hati. Bukan hanya mencari, tapi mencari Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati? Yang menjadikan hidupnya, menjadikan rumah tangganya, menjadikan pekerjaannya, menjadikan kesehariannya untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Yang artinya di dalam segala kehidupannya dia percaya, dia mencari Tuhan, dia melakukan segala pekerjaan Tuhan di sana. Tidak membodoh-bodohin tentunya. Maka sumber yang kebahagiaan, orang yang berbahagia yang kedua dikatakan dalam firman ini, yaitu yang memegang peringatan-peringatannya, yang hidup senantiasa dalam ketetapan dan ketentuan Tuhan, yang mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Itu orang yang berbahagia. Ketika engkau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mempersembahkan hidupmu, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sesungguhnya engkau menjadi orang yang berbahagia. Tapi banyak orang sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia beribadah, dia di gereja, dia bersekutu, dia membaca firman Tuhan, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia tidak hidup di dalam persekutuan itu, dan dia tidak hidup di dalam firman itu sendiri. Dia bersekutu, tetapi jiwanya, hatinya, hidupnya tidak di dalam persekutuan itu. Jiwanya, hatinya, hidupnya di luar sana. Maka selama kita demikian, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ketiga, dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan juga di sini, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, yang menyampaikan sendiri titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku untuk memegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar dengan hukum-hukummu yang adil. Yang semuanya kalau kita baca secara keseluruhan, dalam ayat pertama sampai ayat ke-8 ini, sumber kebahagiaan pemazmur, yaitu di mana dia mampu berdiri di dalam hukum Tuhan, dan hukum Tuhan itu yang menjadi mengendalikan kehidupannya. Itulah yang membuat dia berbahagia.
bukan lagi tahta, bukan lagi jabatan, bukan lagi kehormatan. Silahkan kita boleh-boleh saja berbahagia karena kita punya jabatan. Silahkan kita boleh-boleh saja berbahagia karena kita punya tahta. Tetapi kalau kebahagiaan kita letakkan semuanya ke dalam jabatan, harta dan tahta itu semuanya kebahagiaan yang semu. Jabatan akan berakhir, kehormatan akan hilang, kebanggaan diri akan sirna. Tetapi hidup dalam firman Tuhan akan tetap abadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal apa lagi yang boleh kita perdalam dari kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita? Yang pertama, lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana orang yang berbahagia menuruti hukum Tuhan. Orang yang berbahagia, orang yang menuruti hukum Tuhan. Sering sekali kita ada pandangan seperti ini, Bapak Ibu. Pandangannya, kenapa kalau mengikuti Tuhan menderita? Kenapa kalau mengikuti Tuhan banyak persoalan? Kenapa kalau mengikuti Tuhan banyak kegagalan dan lain sebagainya? Kalau selama pertanyaan itu kita utarakan, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena kita mau menjadikan Tuhan menjadi tameng bagi kita untuk menghadapi segala masalah kita. Karena kita juga berpikir, ketika aku punya Tuhan, maka persoalanku sirna. Tidak demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebahagiaan kita, Bapak Ibu, ketika engkau mengikuti Tuhan, engkau memang menghadapi banyak persoalan. Dan memang demikian. Tetapi persoalan yang kamu hadapi tidak melemahkan imanmu. Di dalam persoalan itu engkau kuat di dalam iman. Maka pada saat itulah engkau akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan nyata di sana. Ketika engkau mampu melihat pekerjaan Tuhan ada di dalam penderitaanmu, lewat cara Tuhan menopang kehidupanmu, maka engkau akan katakan, aku berbahagia. Karena hanya Tuhan satu-satunya jalan atas segala pergumulan kita. Karena Tuhan sumber daripada solusi akan segala persoalan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba logikanya seperti ini. Saya mau membuat sebuah logikanya. Logikanya seperti ini. Kalau ada sesuatu yang membuat hatimu gundah gulana, yang membuat hatimu cemas, ibaratnya oleh karena kematian yang kau sayangi, siapa yang bisa menghibur kita? Orang yang menyampaikan kata-kata penghiburan itu hanya kata-kata, dan itu tidak akan pernah bisa mengubah kita. Tapi kalau Tuhan hadir dalam hati kita, di dalam duka cita kita, kata-kata yang disampaikan orang akan bermanfaat bagi kita. Bukan kata-katanya yang membuat kita berubah, tapi ketika Tuhan yang bekerja dalam hati kita, kata-kata itu akan mengubah kita. Tapi kalau Tuhan tidak bekerja, sebaik apapun kata-kata orang, itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka sumber kebahagiaan kita ketika kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak orang yang berbahagia itu orang yang mampu mengendalikan segala kehidupannya. Dari kerakusan, dari ketamakan, dari keserakahan, dari kecemburuan. Itu orang yang berbahagia. Selama ada kecemburuan, selama ada kerakusan, selama ada ketidakbenaran di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Maka supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang bersumber daripada Tuhan, tinggalkan keserakahan dari dalam kehidupanmu. Ikutin aturan Tuhan, ikutin Taurat Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, tentu dia tidak ada keserakahan.
Kalau ada kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rajin bergereja, rajin memberikan persembahan, rajin memberikan perpuluhan, tapi masih ada di dalam kehidupannya keserakahan, dia itu tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau masih ada dalam kehidupannya keegoisan, kebenaran firman Tuhan tidak akan bekerja dalam kehidupannya, maka dia tidak akan pernah bisa berbahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau berbahagia dalam kehidupanmu, tinggalkan keserakahan itu, tinggalkan kesombongan itu, tinggalkan kecemburuan itu, tapi hiduplah dalam aturan dan ketetapan Tuhan, maka engkau akan berbahagia. Selamat menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap sukacita. Yakini bahwa sumber kebahagiaanmu bukan hartamu, bukan tahtamu, bukan jabatanmu, tapi ketika engkau hidup dan mampu dikendalikan oleh Tuhan, bukan dikendalikan oleh dirimu sendiri. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, benarnya Tuhan kebenaran firman Tuhan yang sudah menyapa kami pada saat ini. Engkau mengajak kami supaya kami menjadi orang yang berbahagia dengan menuruti segala ketetapan dan ketentuan Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang berbahagia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita. Selamat berbahagia bersama dengan Tuhan.